Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clenta Alfani dengan NIM 2101009. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Rizky Jakpandi, SPDMPD. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah eksperimentasi penelitian gelombang untuk eksperimen yang berjudul membandingkan nilai jarak laser HENE dengan literatur dan panjang gelombang dioda merah, biru, dan hijau, serta membandingkannya dengan literatur. Nah, di sini ada pendahuluan. Interferensi merupakan penggabungan secara superposisi antara dua gelombang yang bertemu pada satu titik tertentu. Interferensi pada dua gelombang yang memiliki amplitudo sama akan menghasilkan suatu gelombang yang mempunyai amplitudo yang bergantung pada beda fase antara gelombang-gelombang penyusun. Lalu selanjutnya ada diffraksi. Diffraksi sendiri merupakan diffraksi gelombang adalah peristiwa pembelokan gelombang pada saat elemen celah sempit atau penghalang jika suatu gelombang datang pada permukaan batas yang memisahkan dan dua daerah dengan laju gelombang berbeda, maka sebagian gelombang akan dipantulkan, sebagian lagi akan ditransmisikan. Lalu di sini menggunakan untuk kisi refleksi yang akan menghasilkan sebuah gelombang, sebuah bola interferensi jika kisi-kisinya memiliki jarak antar celah dan lebar celah yang sama. Jika dilewati oleh sumber cahaya, cahaya akan melewati kisi refleksi lalu akan dipantulkan kembali menuju sumber cahaya, karena pada hakikatnya kisi yang digunakan pada kisi refleksi ini tidak benar-benar memiliki lubang-lubang, melainkan hanya sebuah lekukan yang relatif sama seperti halnya pada kisi diffraksi. Akibatnya tidak muncul pola interferensi pada layar yang disimpan di belakang kisi. Pola interferensi akan terlihat jika posisi layar disimpan di depan kisi atau di hadapan titik pemantulan cahayanya. Lalu ada kompresi yang digunakan sebagai ekspresi karena terdapat trek yang berperan sebagai sejak sempit dan lapisan aluminium sebagai lapisan reflektifnya. Cahaya melalui CD dapat dipantulkan kembali ke arah sumber cahaya tersebut dilakukan oleh trek. Lalu ada tujuan dari eksperimen ini adalah untuk menghitung jarak laser HNE dan membandingkan dengan literatur, serta menghitung panjang gelombang untuk dioda merah, biru, dan hijau, lalu membandingkannya dengan literatur. Lalu ada alat dan bahan yang digunakan, ada laser HNE 1 buah, laser dioda itu ada 3 buah, merah, hijau, biru, lalu ada compact disc 1 buah, penggaris 1 buah, gunting 1 buah, salasi 1 buah, kertas milimeter blok secukupnya, lalu ada power supply 1 buah. Lalu ini merupakan alat praktiknya, ada laser, ada layar, ada ini hasil yang bawahnya ada laser HNE, dioda hijau, biru, dan merah. Lalu selanjutnya langkah-langkah pengerjaannya ada yang pertama, siapkan alat yang akan digunakan untuk praktikum, tempatkan keping CD pada mount atau pemegangnya, tempatkan layar atau plus milimeter blok yang sudah diberi lubang kira-kira sebesar 5-7 cm di depan keping CD, lalu tempatkan laser dioda di belakang layar atau di bawah lubang layar, sedemikian hingga cahaya dari laser dioda datang tegak lurus pada permukaan CD. Ukur dan catat jarak antara layar dan keping CD, hidupkan laser dan tandai titik-titik di mana laser dioda mengalami interferensi konstruktif atau bintik terang pada layar, lalu ukur W-in dan W-out-nya. Terus setelah itu ada pembahasannya. Nah, di sini tuh ada lambdanya ada 632,8 sama dengan 632,8 kali 10 pangkat minus 9 meter. Lalu ada delta lambda itu sama dengan setengah NST. Delta lambda sama dengan setengah kali 0,01 kali 10 pangkat minus 9. Lalu ada delta lambda sama dengan 0,05 kali 10 minus 9 meter. Maka lambda plus minus delta lambda adalah 632,8 kali 10 minus 9 plus minus 0,05 kali 10 pangkat minus 9 meter. Lalu KS-nya adalah delta lambda kali delta lambda per lambda kali 1% itu 0,079%. Lalu ada L-nya, jarak L-nya adalah
jarak dari layar ke si CD-nya itu ada 6,2 cm atau sama dengan 6,2 kali 10 minus 2 meter, lalu delta-nya setengah NST, delta S sama dengan setengah kali 0,01 kali 10 pangkat minus 2, delta S sama dengan 0,05 kali 10 pangkat minus 2 meter, lalu ada L plus minus delta yaitu 6,2 kali 10 minus 2 plus minus 0,05 kali 10 minus 2 meter, lalu KSR-nya adalah delta L per L kali 1% yaitu 0,05 kali 10 minus 2 per 6,2 kali 10 minus 2 yaitu 0,80%. Lalu di sini ada data pengamatan atau data pengolahan laser HNE. Sebelumnya untuk data pengamatan itu kan menghitung W-in dan W-out-nya. Nah, untuk menghitung W-in dan W-out, cara pengerjaannya sama seperti ini, maka saya hanya menyimpan satu cara perhitungan yaitu ada W-in 1 sama dengan 3,4 kali sama dengan 3,4 cm sama dengan 3,4 kali 10 minus 2 meter, lalu delta W-in sama dengan setengah NST, delta W-in sama dengan setengah kali 0,1 kali 10 pangkat minus 2, lalu ada delta W-in sama dengan 0,05 kali 10 minus 2 meter, maka W-in plus minus delta W-nya adalah 3,4 kali 10 minus 2, maka 0,05 kali 10 minus 2 meter, lalu ada KSR-nya adalah delta W-in sama dengan W-in kali 100% sama dengan 0,05 kali 10 minus 2, maka per 34,10 minus 2 sama dengan 1,47%. Disclaimer dulu untuk ini tuh ada kepotong kan karena sebenarnya ada 5 data, tapi di sini hanya ada 3 data, W-in dan W-out-nya ada 3,4 dan 12,4, 3,5, 12,1, 3,3, 12,1 dengan L-nya adalah 6,2. Lalu ada data perhitungannya. Nah, ini juga data perhitungannya sama untuk kelima W-in, untuk kelima datanya, dan karena data perhitungannya sangat-sangat panjang, jadi di sini saya hanya menyimpan satu cara perhitungan. Itu W-in sama dengan 3,4 kali 3,4 cm sama dengan 3,4 kali 10 2 meter, W-out sama dengan 12,4 cm sama dengan 12,4 kali 10 2 meter. Dan di sini ada untuk mencari jaraknya adalah D sama dengan lambda per W-out per 2 W-out per 2 per akar W-out per 2 pangkat 2 ditambah L kuadrat dikurangi W-in per 2 per akar W-in per 2 kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, itu dapat dimasukkan rumusnya, dapat dimasukkan angkanya dalam lambda W-out L W-in. Nah, untuk delta, nah maka dihasilkan 1,49 kali 10 pangkat minus 6 meter. Lalu untuk delta D-nya rumusnya ada lambda W-in per 2 dikali W-in per 2 kuadrat ditambah L kuadrat pangkat minus 1 per 2 dikurangi W-in kuadrat pangkat 2 ditambah L kuadrat dikali minus 3 per 2, maka itu dikurangi, lalu di ini per W-out per 2 per akar W-out per 2 kuadrat ditambah L kuadrat dikurangi W-in per 2 per akar W-in per 2 kuadrat ditambah L kuadrat dikali delta W-in. Lalu yang selanjutnya ada delta W-out per 2, dalam kurungnya ada W-out per 2 kuadrat ditambah L kuadrat ditambah W-out per 2 kuadrat ditambah L kuadrat di pangkat minus 3 per 2, lalu dibagi W-out per 2 per akar W-out per 2 kuadrat tambah L kuadrat dikurangi W-in kuadrat per akar W-in kuadrat ditambah L kuadrat pangkat 2, lalu ditambahkan delta W-out, lalu ada lambda 2L W-out kuadrat per kuadrat ditambah L kuadrat minus 3 per 2 dikurangi W-in kuadrat per W-in per 2 kuadrat tambah L kuadrat dikurangi minus 3 per 2 kuadrat per W-out per 2 per akar W-out per 2 kuadrat ditambah L kuadrat dikurangi W-in per 2 per akar W-in per 2 ditambah W-in per 2 kuadrat ditambah L kuadrat dikali delta L. Ini dapat dilihat perhitungannya, dapat dimasukkan tadi ada lambda W-in W-out L-nya. Dan juga untuk deltanya itu semuanya sama, yaitu 0,05 kali 10 pangkat minus 2. Lalu selanjutnya ada data perhitungan. Ini masih yang tadi, ini karena panjang prosesnya, lalu didapatlah hasil akhirnya itu delta D-nya itu ada minus 7,05 kali 10 pangkat minus 7 meter, maka D plus minus delta D-nya ada 1,49 kali 10 minus kali 10 pangkat minus 6 plus minus negatif 7,05 kali 10 pangkat
negatif 7 meter, maka KSR-nya adalah tadi per D garis persen yaitu 47%. Nah, ini untuk data laser hitungnya tadi yang di data yang di tabel yang tadi yang sempat kepotong sih sudah tidak kepotong. Ada WI-nya 3,4 kali 10 minus 2, W-nya 12,4 kali 10 pangkat minus 2, dan D plus minus tadinya adalah 0,49 kali 10 pangkat minus 6, plus minus negatif 7,05 kali 10 minus pangkat 7 dengan KF-nya ada 47%. Lalu data keduanya 3,45 kali 10 minus 2, untuk WN-nya, untuk BAT-nya 12,1 kali 10 pangkat minus 2, D plus minus data D-nya adalah 1,43 kali 10 minus 6, plus minus negatif 7,37 kali 10 pangkat minus 7 dengan KF-nya adalah 51%. Lalu ada WI-nya adalah 3,3 kali 10 pangkat minus 2 dengan WAT-nya adalah 12,1 kali 10 pangkat minus 2, maka D plus minus delta D-nya adalah 1,46 kali 10 pangkat minus 6 plus minus negatif 7,37 kali 10 pangkat negatif 7 dengan KS adalah 50%. Lalu ada data keempat yaitu WI-nya adalah 3,3 kali 10 pangkat minus 2 dan WAT-nya adalah 12,4 kali 10 pangkat minus 2 dengan D plus minus delta D-nya adalah 1,49 kali 10 pangkat minus 6 plus minus negatif 6,29 kali 10 pangkat minus 7 dengan SK dapat 42%. Lalu ada data kelima, WI-nya adalah 3,25 kali 10 pangkat minus 2, WAT-nya adalah 12,3 kali 10 pangkat minus 2, D plus minus delta D-nya adalah 1,49 kali 10 pangkat minus 6 plus minus negatif 5,84 kali 10 pangkat minus 7 dengan KSK ada 39%. Nah, lalu praktikum yang lalu ada mohon maaf, ini tersedia kesalahan terhadap literatur. Cuman karena saya tidak fokus, ini tidak dimasukkan kesalahan terhadap literaturnya yaitu sebesar sebentar, kesalahan literaturnya adalah sebesar 8,12%. Ini merupakan kesalahan terhadap literaturnya. Next, persiapan praktikum yang kedua. Ada data pengamatan dioda merah, biru, dan hijau. Nah, untuk pelajaran lagi, WIN, WOUT itu perhitungannya sama semuanya. Ini ada percobaan laser kedua, yaitu WIN yaitu 2,7 kali 10, 2,7 cm sama dengan, mohon maaf ini harusnya 2,7 kali 10 pangkat minus 2 meter. Lalu, maka data WIN plus minus data WIN-nya adalah 2,7 kali 10 minus 2 plus minus 0,05 kali 10 minus 2 meter. Lalu KSR adalah 1,8%. Lalu percobaan kedua itu laser biru, WIN-nya 2,0 sama dengan 2,0 kali 10 minus 2 meter, maka WIN plus minus delta WIN-nya adalah 2 kali 10, 2 kali 0 kali 10 minus 2 plus minus 0,05 kali 10 minus 2 meter, KSR-nya adalah 2,5%. Lalu ada laser biru untuk percobaan ketiga, WIN-nya adalah 2,0 cm sama dengan 2,0 kali 10 minus 2 meter. Maka WIN plus minus delta WIN-nya adalah 2,0 kali 10 minus 2 plus minus 0,05 kali 10 minus 2 meter dengan KS-nya adalah 22,5%. Nah, harusnya ada data pengolahan karena tadi perhitungan WI dan WF-nya sama, maka dilangsungkan saja seperti ini. Dapat dilihat ada 15 ada laser merah 5 data, laser biru 5 data, laser hijau juga ada 5 data. Dengan L yang sama yaitu 6,2 kali 10 pangkat minus 2 plus minus 0,005 kali 10 minus 2. Nah, dan untuk delta W-nya pun semuanya sama, maupun mau W-in ataupun WAT itu 0,05 kali 10 pangkat minus 2 meter. Lalu selanjutnya ada data perhitungannya. Nah, ini juga disclaimer lagi karena panjang juga, jadi di sini hanya akan menampilkan satu saja, tapi untuk di laporannya mas sudah lengkap. Nah, untuk perhitungannya ada WI-nya sama dengan 2,7 cm sama dengan 2,4 kali 10 minus 2 meter, ada WAT-nya sama dengan 10,5 cm sama dengan 10,5
kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, lambdanya itu perhitungan adalah D dalam kurung W out per 2 per akar W out per 2 kuadrat ditambah kuadrat dikurangi W in per 2 per akar W in per 2 kuadrat ditambah kuadrat. Nah, ini dimasukkan semuanya. Maka didapatlah delta lambdanya itu ada 6,93 kali 10 pangkat minus 7. Nah, untuk delta lambdanya ada dW out per 2 dalam kurung W out per 2 kuadrat ditambah kuadrat minus 1 per 2 dikurangi W out kuadrat W out per 2 kuadrat tambah L kuadrat dikurangi 3 per 2 dikali delta W out ditambah DW in per 2 W in per 2 kuadrat tambah L kuadrat minus 1 per 2 dikurangi W out kuadrat pangkat 2 plus W out per 2 W out per 2 kuadrat tambah L kuadrat dipangkatkan minus 3 per 2 kali delta W in, lalu ada W out, lalu ada W out per 2 per akar W out per 2 kuadrat ditambah L kuadrat minus W out per 2 per akar W out per 2 kuadrat tambah L kuadrat dikali delta D. Lalu selanjutnya ini juga ditambah ya, mohon maaf, harusnya ditambah. Lalu ada D2L dalam kurung W out per 2 kuadrat ditambah L kuadrat minus 3 per 2 dikurangi W in per 2 kuadrat ditambah L kuadrat minus 3 per 2 dikali delta L. Nah, ini tinggal dimasukkan saja semuanya. Ada D, L, W out, W in-nya, dan untuk delta L-nya itu delta L maupun delta W-nya itu sama, yaitu 0,05 kali 10 pangkat minus 2. Maka didapatkan hasil nah, ini sebenarnya dijumlahin, didapatlah hasil delta lambdanya itu ada minus 1,4 kali 10 pangkat minus 7 meter. Maka lambda plus minus delta lambdanya adalah 6,93 kali 10 pangkat minus 7 plus minus negatif 14,03 kali 10 pangkat minus 8 meter dengan KS-nya adalah 20%. Ini ada perhitungan diodanya merah, biru, dan hijaunya. Ada yang pertama itu perhitungan dioda merah untuk PIN 2,7 kali 10 pangkat minus 2 dengan 10,5 kali 10 pangkat minus 2 dengan lambda plus minus delta lambdanya ada 6,93 kali 10 pangkat minus 7 plus minus negatif 1,4 kali 10 minus 7 dengan kesannya ada 20%. Lalu ada yang data yang kedua 3,0 kali 10 pangkat minus 2 lautnya adalah 10,8 kali 10 minus 2 dengan lambda plus minus delta lambdanya ada 6,9 kali 10 pangkat minus 7 plus minus negatif 0,5 32 kali 10 pangkat minus 7 dengan kesannya ada 7,6%. Lalu ada W-in-nya 2,5 kali 10 pangkat minus 2, W-out-nya adalah 10,1 kali 10 pangkat minus 2 dengan lambda plus minus lambdanya adalah 6,94 kali 10 pangkat minus 7 plus minus negatif 0,752 kali 10 pangkat minus 7 dengan KS-nya 10,8%. Lalu ada W-in-nya adalah 2,8 kali 10 pangkat minus 2 dengan W-out-nya adalah 10,4 kali 10 pangkat minus 2 dengan lambda plus minus lambdanya adalah 7,12 kali 10 pangkat minus 7 plus minus negatif 0,595 kali 10 pangkat minus 7 dan maka KS-nya 8,3%. Lalu ada yang kelima, W-in-nya adalah 2,3 kali 10 minus 2, P-out-nya adalah 9,8 kali 10 minus 2 dengan lambda plus minus lambdanya 6,39 kali 10 pangkat minus 7 plus minus negatif 0,887 kali 10 pangkat minus 7 dengan KS-nya adalah 13,8%. Nah, untuk data perhitungan birunya juga sama seperti tadi, perhitungannya tidak jauh berbeda. Dapat dilihat di sana. Nah, untuk kesalahan relatifnya adalah untuk dioda merah itu lambdanya itu diteratain, maka didapatlah hasil dan untuk panjang gelombang sinar merah itu adalah 638 kali 10 minus 9 meter di literaturnya. Maka lambda literatur dikurangi lambda rata-rata per lambda literatur yaitu 638 kali 10 minus 9 dikurangi 6,86 kali 10 minus 9 per 6,38 kali 10 minus 9 maka 1% itu 7,52%. Lalu ada untuk dioda biru itu biasanya 495 kali 10 minus 9 meter sampai 5,70 kali 10 minus 9 meter. Nah, untuk dioda biru itu dalam literatur minus lambda rata-rata per lambda literatur ke 1% yaitu 495 kali 10 minus 9 dikurangi 0,7,4 kali 10 pangkat minus 9 per 495 kali 10 minus 9 kali 1% yaitu 58%. Nah, untuk dioda hijau itu
Biasanya gelombangnya itu 638 kali 10 9 meter, maka lambda literatur per minus lambda rata-rata per lambda literatur adalah kali persen adalah 570 kali 10 pangkat minus 9 dikurangi 394 kali 6 kali 10 minus 9 per 570 kali 10 minus 9 kali 1%, maka kesalahan itu adalah 30,7%. Nah, untuk ini tuh disclaimer. Untuk panjang gelombang sinar dioda hijau itu ada 570 kali 10 sampai 638 kali 10 meter. Kesimpulannya, berdasarkan dari eksperimen yang telah dilakukan dan perhitungan metode itu disimpulkan bahwa jika jaraknya yang tadi diperhitungkan laser HN itu tidak menentu berbeda. Jadi tidak berbanding lurus maupun tidak berbanding terbalik karena hasilnya itu berbeda-beda, dan untuk panjang gelombang yang dihasilkan dari dioda merah, hijau, dan biru pun sama berbeda-beda, tidak berbanding lurus maupun tidak berbanding terbalik, dan untuk kesalahan relatif yang dihasilkan dari keempatnya pun berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang kecil. Nah, hal tersebut tuh dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, dalam proses praktikum menempatkan sinalizer profesi yang pasti itu cukup sulit, di mana hal tersebut dapat diinspirasi sinalizer tidak terus subsidi yang berakibat pada pantulan ini sekarang pada kertas milimeter blok yang tidak tepat. Nah, itu pun layar yang ininya pun tidak tegak lurus mungkin dapat disebabkan oleh itu, dan juga waktu perhitungan waktu perhitungan si laser diserotkan ke CD kan nanti tuh CD itu akan mencerminkan ke si aksi begitu di layar gitu, di layar di milimeter bloknya itu tuh lumayan agak kesulitan juga, mungkin bisa itu juga kita kurang teliti dalam memberikan jarak yang dihasilkan dari si laser itu. Lalu nah ini dalam proses penanganan titik sinar laser pada milimeter blok kurang tepat atau pas, penglibatan besar dari WI dan WLT tidak akurat. Lalu dalam proses pengolahan data di mana proses pengumpulan angka dan penggunaan angka penting. Nah, sejujurnya dalam perhitungan data ini, karena ini tuh menurut saya penurunan terbanyak ya dalam delta D maupun delta lambdanya, dan ini tuh membuat kita mungkin ada kesalahan dalam perhitungan atau kekeliruan dalam perhitungannya, mungkin kan dapat disebabkan oleh hal itu, maka banyak persentase kesalahan relatifnya sangat tinggi kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.